Baik, nah kita sudah undang beberapa mualaf yang bersandar di studio Geraha Mualaf Jakarta. Melisa mana Melisa? Udah datang semua belum Mel? Mana Melisa? Oh itu Eca. Nah tuh harusnya tadi Eca yang baca nih. Masih ada kesempatan nih. Nanti kita dengerin Eca baca Quran juga nih. SMP Pak. Udah datang semua Mel? 4 orang lagi masih OTW. 4 orang masih OTW ya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti gimana enak ya? Kita langsung bagi sekarang atau gini, sambil menunggu saudara-saudara kita yang juga masih dalam perjalanan, boleh nggak saya mau mengundang beberapa undangan dari mualaf-mualaf kita untuk sharing? Boleh. Nah, boleh ya. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Mungkin siapa? Bang siapa? Mau silakan. Ada yang mau sharing? Ko Jimmy? Ya, ini Silakan. Nah, dari Anjuk jam 1 nih baru sampai. Masya Allah. Silakan. Pakai miking itu ya. Nah, boleh di sini sebelah saya. Biarkan. Nah, ini unik ini ceritanya unik nih. Nanti kita bisa denger nih. Masya Allah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih juga buat Ko Donditan dan bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian. Sedikit sharing tentang kemurahan hati dan kebesaran hatinya yang maha kuasa Allah. Jadi masalah dalam saya tuh mualaf, setelah mualaf tuh bertentangan sama keluarga, yang dimana keluarga yang awal dengarnya marah, apalagi mama saya. Tapi ada satu kesempatan juga saya diberi kesempatan untuk umroh. Di situ saya coba mendoakan mama saya dan ayah saya supaya menerima dengan lapang dada, Pak. Ya. Awalnya sih nggak ngobrol, nggak mau diterima sama keluarga, nggak. Sampai kayaknya memang lihat saya tuh, mama saya tuh apa sih kamu gitu, kayak benci. Ya. Cuman setelah saya pulang dari umroh dan saya berdoa di sana, satu tujuan saya cuman lembutkan mama saya hati, menerima saya keadaannya seperti ini. Gitu. Saya pulang ke rumah, saya coba beranikan diri lagi. Ternyata mama saya mau ngomong sama saya, mau ngobrol sama saya. Mau ngobrol. Dengan pertanyaan, kenapa kamu masuk Islam? Apa cuma mau umroh, apa mau apa? Saya nggak bantah, cuman saya bilang, oh kalau saya salah saya minta maaf. Cuman saya punya pilihan untuk tujuan hidup saya. Dan mama saya cuma bilang, mama nggak tahu kenapa hati mama kalau ngeliat kamu cuman ya udah, sekarang nerimanya ya udah. Oh, alhamdulillah. Mama nggak bisa bilang, nggak bisa ngusir kamu lagi, cuman ya Allah, berarti doa saya yang dikabulkan. Saya cuma bisa terima kasih banyak. Cuman orang tua saya dilembutkan hatinya menerima saya dengan keadaan ini. Ini sharing saya kebesaran hati Tuhan Allah. Ya, saya bisa diterima sama keluarga saya. Alhamdulillah. Ini untuk informasi bapak-bapak pengurus MRBJ ya. Jadi abang ini dengan Ko Jimmy itu, ini adalah 2 orang yang waktu itu pernah di bawah treatment ya, Dr. Aisyah Dahlan. Tahu ya, Dr. Aisyah Dahlan ya.
mungkin perlu diundang ke sini juga. Udah pernah belum Pak? Belum ya. Nah, boleh juga diundang ke sini. Ya harusnya ya. Nah ini panitianya nih sekarang nih. Kita Panitianya. Jadi waktu itu gini Pak, kita waktu itu mau ada acara di Bandung. Kita mau ngundang Dr. Aisyah Dahlan sebagai pengisi acara. Ketika kita undang, ketika kita bisa komunikasi hubungin, ternyata tim manajemennya Dr. Aisyah Dahlan malah kesenangan. Alhamdulillah saya udah 2 bulan berusaha cari Kodondi gitu. Iya, iya. Loh ini saya lagi nyari Dr. Aisyah Dahlan, ternyata Dr. Aisyah Dahlan lagi nyari saya sudah 2 bulan gitu. Terus kita yang hubungin gitu kan, berarti kan sudah diizinkan ya Pak ya. Alhamdulillah setelah kita komunikasi ternyata Dr. Aisyah Dahlan pengen ketemu saya, datang bawa abang ini sama Ko Jimmy ini ke studio kita untuk mensahadatkan mereka. Masya Allah. Jadi ya gayung bersambut gitu ya, sudah datang ke studio ya sudah, saya langsung podcast saja sama beliau. Gak mau rugi gitu. Alhamdulillah setelah itu selesai acara di Bandung, kita sekarang jadi ada komunikasi dengan Dr. Aisyah Dahlan. Nah mungkin boleh ditemenin Ko Jimmy sekalian. Iya. Ini juga ceritanya nggak kalah seru nih. Jadi dua saudara kita ini waktu itu dalam pembinaan obat-obatan ya? Iya, pecandu narkoba. Rehabilitasi pecandu narkoba di bawah pengawasan Dr. Aisyah Dahlan. Iya, iya. Boleh silakan diceritakan. Nah ini Ko Jimmy mungkin ceritanya juga seru nih. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman Kodondi dan semuanya. Perkenalkan nama saya Jimmy. Saya juga mengalami pro dan kontra. Apa itu? Di dalam keluarga pada saat mereka mengetahui saya mualaf. Cuman karena papa saya ada sakit, jadi adik-adik saya berusaha menutupi supaya cukup mereka saja yang tahu. Awalnya sih memang mereka tidak bisa menerima keadaan saya karena papa saya itu masih aktif di gereja, jadi sebagai penginjil, dan saya juga sebagai tim musik. Saya aktif di musik di gereja sebagai koordinator musik di situ, dan pas mereka tahu saya mualaf, saya disuruh mengundurkan diri. Ya udah, dengan senang hatilah saya keluar kalau memang tidak bisa diterima. Saya maunya saya kerja di situ karena keterampilan saya. Kalau masalah iman itu masalah pilihan. Saya merasa nyaman di Islam ini, menjadi seorang Muslim. Alhamdulillahnya adik-adik saya mau memahami keadaan saya seperti itu dan ikut menutupi supaya apa saya nggak perlu tahu lah, nanti takutnya shock atau apa gitu kan, namanya udah tua, udah 80 lebih. Jadi mereka rame-rame menutupi saya supaya saya tetap, artinya saya melihat Allah tuh punya rencana indah, meskipun awalnya tadi saya lihat abu-abu tuh semuanya ke depan. Nanti setelah saya mualaf bagaimana ini? Kalau ketahuan bagaimana ini? Ternyata pada saat saya habis syahadat di sana dan ada kerabat yang melihat video saya langsung nanya saya memang mengiyakan. Tapi semuanya tidak berjalan mulus-mulus begitu aja. Ada ya jatuh bangunnya terasa, tapi saya tidak melihat kesulitan itu karena saya tahu Allah tuh selalu bersama saya. Kesulitan apapun bisa terlewatilah karena Allah pasti punya cara. Dan sebelumnya saya mungkin terlambat mengumumkan, saya dengan teman saya ini adalah mantan pecandu, dan kami ini tadinya rehab di tempatnya Ibu Dokter Aisyah. Dan sekarang setelah kita sudah pulih, kita membantu
alhamdulillah sih sering diajak untuk di dalam seminarnya ibu. Ya alhamdulillah kita udah sering keliling-keliling untuk di Indonesia ya. Cukup hanya sampai di situ aja. Terima kasih kok. Oh, kok. Ini sedikit ya, boleh ya kok? Ya. Boleh diceritakan kok. Ini satu pengalaman yang menarik bahwa situasi kondisi keadaan keluarga kan itu sangat sekali bergejolak. Nah, situasi yang seperti itu kondisinya bisa digambarkan kok dengan keyakinan Ko Jimmy untuk memeluk agama Islam itu. Kondisi yang terjadi di keluarga, karena saya lihat beberapa keluarga kan mengalami hal itu cukup dahsyat di dalam dengan alhamdulillah sih saya tidak tidak serumah dengan orang tua. Jadi saya tinggal sendiri, cuman untuk papa saya saja kami tidak ceritakan, sama mama juga enggak, karena kalau mama tahu pasti papa tahu juga. Enggak mungkin salah satu tahu, mereka diam-diam saja. Dan alhamdulillah adik-adik saya ini, saya dari 4 bersaudara, adik-adik saya itu tadinya agak sedikit Marah. kesel, lu nggak salah nih, sampai seperti itu ke saya. Mau negur kan saya udah punya umur juga, ya kan? Masa umur segini saya masih salah milih? Daripada saya tempo hari saya keluar masuk penjara, itu saya salah pilih itu. Sekarang kalau saya memilih saya masuk Muslim dan toh kehidupan saya sudah benar, itu bukan salah pilih, itu pilihan yang tepat. Karena saya merasa saya digandeng. Jadi di dalam sholat saya itu saya merasa tuntunan dari Allah itu setiap hari nyata. Alhamdulillah. Jadi setelah menjadi Muslim di bawah bimbingan Dr. Aisyah Dahlan, ada kesulitan apa nggak waktu itu yang dialami itu, ada nggak? Misalnya belum sunat atau bagaimana? Kalau sunat mah udah dari Nyolong kecil. sana sudah sunat duluan malah. Udah. Nyolong start gitu ya. Iya. Terus setelah menjalankan Islamnya, ketika mulai sholat, ketika mulai puasa, ada kesulitan? Enggak ada ya. Alhamdulillah. Semuanya mudah-mudah saja. Mudah-mudah. Alhamdulillah. Waktu puasa nggak ada keinginan gimana gitu? Yang pertama. Tahun pertama. Tahun awal saya baru masuk Islam. Ada 1 minggu yang saya bisa puasa. 1 minggu? Iya, selebihnya enggak. Oh, jadi bulan Ramadan pertama puasanya cuma 1 minggu. 1 minggu. 3 minggunya belum. Belum. Oke, waduh bayarannya banyak berarti ini. Kodonya banyak berarti ini. Kalau ini alhamdulillah baru 2. Baru 2. Kalanya. Oke, nah nanti belajar bagaimana kalau kita misalnya sampai tidak berpuasa, nanti bagaimana hukumnya, ya. Siap. Berarti istilahnya mudah-mudahan dimudahkan. Kok Jimmy nggak ada masalah ya? Ada. Oh ada. Karena ada. saya jujur aja, karena buat saya juga pengalaman pertama kali puasa ini tahun lalu sih ya sebenarnya. Tahun lalu ya. Mokel. Karena kita ini udah sekarang bahasanya mokel. Tahun kedua ya. Kita udah tahun yang lalu saya memang agak kesulitan karena belum terbiasa. Jadi tapi saya belajar. Kalau yang namanya belajar itu ya awalnya sampai siang, makin lama sampai asar. Waduh, tanggung bener sampai asar. Orang udah ngaku. Udah gak kuat ya. Terus? Tapi semua itu memang perlu dilakukan dengan niat yang kuat ya. Iya. Jadi yang tahun lalu, bulan Ramadan tahun lalu, berapa hari puasanya? Dalam 10 hari, 15 hari sih. 10 hari. Tapi tidak ada yang full ya. Alhamdulillah lah ya. Saya pernah ketemu Pak Bule masuk Islam. Ketika pertama kali Ramadan, dalam 1 bulan Ramadan dia akhirnya berhasil puasa 1 hari Pak. Sisanya nggak puasa. Belum bisa katanya ya. Itu pelan-pelan, semuanya proses ya. Allah pasti tahu usaha kita. Mungkin ada lagi teman-teman yang
mau sharing-sharing di sini silakan di belakang. Tadi saya lihat ada siapa? Ini Kevin bukan sih? Kevin ya? Oh, habis potong rambut lain ceritanya nih. Kevin silakan kalau mau kesaksian atau duduk sini sama teman-teman. Ada siapa lagi tadi? Ada Krisman ya kalau nggak salah ya? Hah? Silakan. Nah, sini maju sini sekalian nanti buat apa namanya? Acaranya biar duduk di depan. Silakan Krisman. Ini Krisman juga lagi ngadepin masalah nih kayaknya nih. Atau ini keberatan atau nanti aja di belakang. Soalnya dia sedang diproses dengan keluarganya, Pak. Ya, keluarganya di Nias ya. Yes. Nah, kemarin dia baru cerita. Kevin, ada mau ceritain? Ada mau sharing? Kalau Kevin kemarin bersyahadat ya, belum lama di tempat kita. Dia ngaku terus terang bahwa dia mau masuk Islam karena mau menikah. Tapi saya bilang menikah itu baru salah satu cara masuk Islam. Tidak ada yang salah. Silakan dulu saya, tidak ada yang salah masuk Islam karena menikah. Tetapi maksud saya setelah masuk Islam harus belajar menjalankan Islamnya, ya. Jadi udah puasa Bin? Hari ini udah ikut puasa belum? Cek. Belum. Oh belum. Belum. Oh. Tapi minggu kemarin sekarang apa? Selasa. Sekarang Selasa. Senin. Minggunya sempat puasa. Oh, Minggu puasa. Senin enggak? Enggak, jadi karena Seninnya lagi berobat. Oh, lagi berobat. sakit. Iya, jadi dokter bilang harus sarapan, harus minum obat. Jadi ya udah mau nggak mau. Sakit apa, Bin? Selesai sunat. Oh, selesai sunat. Baru selesai sunat. Oh, berarti pantasan jalannya masih miring-miring tadi ya? Iya, miring. Agak pengkor dikit. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke ya, makanya istilahnya apa namanya? Sudah melaksanakan kewajiban hari sunat. Sunatnya di mana? Di daerah Pasar Minggu. Pasar Minggu? Iya. Nggak dari kita? Enggak, jadi sebenarnya udah booking duluan dia. Sudah bayar ya? Sudah KTP ya? Udah. Jadi tadinya mau pakai dari yayasan, cuman tanggalnya itu nggak masuk. Jadi antara sibuk dan kerjaan gitu. Oke, ya. Padahal yayasan kita mengadakan, menyediakan sunat gratis. Kita baru tahu pas di ini. Sudah DP sunat ya berarti? Sudah. Oke, jadi sayang katanya. Iya, tanggung. Ya sudah, alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarin ya. Amin. Puasanya ya. Ada lagi nggak siapa yang sudah datang? Yang David juga boleh David. Cuman David kemarin sih udah ini ya. David udah sudah terima yang zakat kemarin. Ini yang maksud saya yang tahapan sekarang nih. Siapa lagi? Dari Ibu siapa Bu? Namanya? Dari grupnya Titik Temu. Grupnya Titik Temu. Ada Ikhwannya juga ada yang datang satu orang. Oh enggak, maksud saya yang masuk dalam program penerimaan zakat titipan dari Cinta Quran. Ya, saya cuma tadi ada kabar dari teman yang juga itu baru malam 1 tahun dia dapat dari info dari Anasar. Terus? Itu katanya ada di MPPJ ada kutumi lah. Saya langsung udah gitu. Oh gitu. Ya kalau mau sharing cerita tentang kemualafan sih boleh-boleh aja. Silakan Bu. Nah itu pakai mic itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya alami memang nikmat setelah saya memeluk agama Islam ya. Memang saya dari keluarga itu saya sudah dibuang sampai saat ini dengan cici saya ya. Jadi saya hidup sendiri, tidak ada suami dan anak. Cuman yang saya salutnya kepada adiknya mama saya itu dia tidak marah gitu kok. Saya masuk Islam, yang penting katanya kalau sudah masuk Islam kita jangan balik ke agama semula. Jadi kita bukan seperti kita pakai baju gitu bisa berkali-kali gitu bisa ganti gitu. Yang saya salutnya dia sampai meninggal itu marahan dengan kakak saya yang perempuan dan ibu saya meninggal saya tidak dikasih tahu, koko saya juga tidak.
Alhamdulillah setelah saya pernah tinggal dengan teman yang istilahnya kayak pemulung gitu ya kok ya. Tapi saya yakin Allah pasti menolong, dan alhamdulillah sekarang saya tinggal di kontrakan sendiri dan ada yang nanggung dari Majelis Taklim Aula Family yang daerah Bintaro. Alhamdulillah saya yakin gitu ya. Dan puasa dalam Islam itu tidak seperti agama saya semula, kan kalau Katolik paling kan mengurangi umpama jatah makan 3 kali, paling mengurangi kebiasaannya. Dan di Islam kan kita ada menutup aurat, dan mengenai pembagian warisan kan lengkap semua kalau dalam Islam, beda dengan agama saya yang semula. Nah itu yang emang saya dulu sih aktif sekali di agama Katolik yang disebutnya dengan Legio Maria gitu ya. Dan saya ketuanya di Legio Maria gitu ya. Nikmatnya saya tuh kita harus, dan saya kalau pergi ngaji kadang orang suka nanya biayanya dari mana. Tapi alhamdulillah saya yakin, saya tujuannya kan mencari ilmu gitu ya kok ya. Alhamdulillah saya sering sudah 5 kali mendapatkan ongkos gratis dari tukang ojek gitu ya. Yang saya tidak sangka-sangka, semua orang mendengar, ah mana mungkin, kamu kan tidak kenal dengan tukang ojek gitu ya. Tapi alhamdulillah itu saya juga tidak sangka gitu, nggak usah bayar bu gitu. Atau saya tidak kenal dengan tukang ojek itu, cuman dia hafal setiap jam 6 pagi. Saya sering ikut kajian di sini gitu Pak ya. Sering ada kajian apapun saya selalu ikut gitu ya. Iya, saya sering itu aja. Nikmat Islam itu asal yang penting kita itu yakin rezeki itu pasti semua dari Allah. Jadi kita tidak usah putus asa gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah datang semua? Belum ya? Jumlahnya berapa? 40 berapa? Oh, masih OTW. Jadi sebenarnya gini Pak Ustadz, kita tujuan kita mengumpulkan beberapa mualaf ya Pak ya. Kenapa kita tidak panggil semua? Karena memang kita sekarang sedang menjalankan amanah. Kami dititipi uang zakat dari Yayasan Cinta Quran Indonesia, Ustadz Fatih Karim. Nah, Ustadz Fatih Karim waktu itu titip ke kita supaya diteruskan ke mualaf-mualaf yang bersahadat di Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Jadi ini sudah yang kedua kali kita adakan. Yang pertama dulu kita pernah adakan di Cibubur, ini kedua kali. Jadi kita bikin 2 tahap gitu. Nah selain itu juga kita ingin ya bercengkrama, kita bagi-bagi pengalaman, sharing, saling menguatkan, itu aja sih. Tapi saya mau usul sebaiknya sebelum kita lanjutkan, saya mau minta salah satu dari santri di Rumah Quran Tauhid untuk tilawah. Iya dong. Udah sampai sini ngapain nggak baca Quran ya? Nah, kalau bisa silakan Dani tunjuk salah satu santrinya untuk baca beberapa ayat dari Quran. Ya, silakan. Sini aja, tengah biar. Maju. Nah, sini. Ini dari tengah, duduk tengah. Sini deh, maju sini deh. Dari hafalan atau baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Sadaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan beberapa ayat daripada Quran. Semoga kita yang mendengarkan juga mendapatkan pahala ya. Amin ya rabbal alamin. Kang Yayan, pengen baca kayak gitu tadi? Bisa kok. Iya, pengen nggak? Pengen. Kejar ya. Buat adik-adik kita yang muda-muda, yang bacanya sudah Masya Allah, yang hafalannya sudah Masya Allah, itu bagian pahala mereka. Kita nyusul gitu ya. Kita yang masuk belakangan nyusul. Insya Allah. Nah, kalau gitu untuk selanjutnya mungkin dari MRBJ mau ada pesan-pesan, silakan Pak kalau mau disampaikan. Ada yang mau disampaikan? Mungkin sedikit kalau tadi bacaannya Masya Allah. Kita punya rumah tahfidz MRBJ juga ternyata bacaannya tidak kalah dengan rumah tahfidz kita Masya Allah. Makharajul hurufnya benar, kemudian bisa dinikmati suara lantunannya Masya Allah. Kira-kira boleh diceritakan Mas siapa tadi namanya kok? Baik, ini saya malah nggak hafal namanya siapa tadi? Siapa namanya siapa? Izok Rahman sejak kapan kemudian bisa bergabung di Mu'alaf Center atau gimana kok? Oh bukan, kalau jadi gini Pak, kita gimana kok? Yayasannya kan Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Kita membuat rumah Quran, kita sebut dengan Rumah Quran At-Tauhid. Santri-santri yang kita terima, ini santri-santri tidak hanya dari kalangan mu'alaf, tapi dari keluarga muslim juga, ada yang dari keluarga yang fakir, ada yang keluarga dari daerah lain. Beberapa santri kita malah ada yang dari NTB ya, kalau saya. Nah, dari NTB juga datang ke sini, ada yang dari Makassar dan sebagainya. Ada beberapa yang dari kalangan mu'alaf, contohnya seperti David. Nah, David ini yang saya cerita, anak muda lulus SMA, kabur dari rumah, masuk ke Islam, masuknya ke rumah Quran kita. Sekarang udah berapa juz? Berapa juz David? David udah berapa juz? David? Satu juz. Sudah hafal satu juz, habis satu juz. Alhamdulillah. Dari nol Pak dia Pak. Ya, syahadat dari tempat kita. Kira-kira 2 tahun yang lalu ya. Nah, 2 tahun yang lalu. Sekarang alhamdulillah sudah 1 juz. Nah, jadi rumah Quran kita ini memang sebuah kegiatan yang kami lakukan di Garda Mu'alaf ini supaya kami juga bisa mencetak habis-habis Quran Pak. Selain itu rumah Quran ini yang memang khusus untuk ikhwan, kami juga pergunakan untuk menampung jika ada mu'alaf yang kurang beruntung, misalnya yang diusir gitu ya. Saya cerita sedikit Pak ya, ini ada kejadian beberapa waktu yang lalu, saya diundang ceramah di sebuah masjid di Villa Nusa Indah 2 Bogor ya. Kajiannya kajian subuh. Ketika saya datang, yang menyambut saya seorang bapak-bapak sudah cukup umur, usianya katanya 67 tahun,
namanya Pak Tunggal. Beliaunya masih Kristen waktu jemput saya Pak, di masjid Pak. Jadi dia keluar dari pekarangan masjid jemput saya pikir marbot gitu ya. Ya kita salaman, oh saya pikir marbotnya. Ternyata dia orang Kristen yang sudah 30 hari tidur di pekarangan masjid itu Pak. Jadi setiap hari dikasih makan sama orang masjid gitu. Dia orang Kristen karena miskin, akhirnya dia menyerahkan istri ke rumah anaknya, dia sendiri ke perumahan itu untuk cari temannya. Qadarullah temannya sudah meninggal, jadi dia nggak tahu mau pulang kemana. Akhirnya tidur di pos satpam, sama satpam disuruh tidur di pekarangan masjid. Ketika dia pertama kali tidur di masjid, dia melihat ada poster saya mau kajian di masjid itu. Jadi dia tungguin sampai saya nggak datang kan. 1 bulan nungguin saya di situ. Tapi alhamdulillah dari situ dia merasakan kebaikan orang-orang masjid yang memberi dia makan setiap hari Pak. Ada jamaah masjid yang punya rumah makan Padang, dia ngasihnya setiap siang. Ada lagi nanti ibu-ibu ngasihnya setiap malam. Begitu setiap hari gantian. Alhamdulillah ketika saya datang, saya memberi kajian, dia ikut mendengarkan kajian Pak, walaupun duduknya di luar pintu masjid. Ketika tiba waktunya tanya jawab, saya bilang, tolong bapak-bapak yang muslim jangan tanya dulu, kita kasih kesempatan yang belum muslim. Saya bilang, silakan tanya. Saya kasih kesempatan tanya. Dia tanya, sudah saya jawab, sudah selesai, alhamdulillah. Setelah itu saya ngobrol lagi sama dia Pak, setelah kajian 2 jam lah kira-kira lah. Sudah, setelah ngobrol kita pisah, saya pulang. 4 hari kemudian saya dihubungin sama DKM masjid. Pak Dondi, ini Pak Tunggal mau masuk Islam, tapi nggak punya ongkos buat ke studio katanya gitu. Saya bilang jangan ke studio, saya ke masjid. Saya bilang gitu. Saya ke masjid lagi. Saya temuin DKM. Kita panggil Pak Tunggal, saya minta DKM sahadatin Pak Tunggal. Sudah sahadat, baru saya kasih sertifikat. Setelah itu Pak Tunggal langsung saya bawa ke rumah Quran kita Pak, karena dia nggak punya rumah, ya dia nggak tahu mau pulang kemana. Jadi saya bawa ke rumah Quran, saya serahkan ke musyrif kita. Saya cuma bilang sama Pak Tunggal sekarang kan nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan. Ini saya ada uang sekedarnya, ada zakat, tolong diterima supaya Bapak bisa makan. Saya cuma bilang, Bapak tugasnya di rumah Quran kita hanya belajar Islam dari nol. Kalau saya dengar Bapak nggak sholat, Bapak saya usir sebenarnya. Sampai sekarang masih? Alhamdulillah. Belum? Hah? Puasanya juga. Puasanya juga. Alhamdulillah. Belum lama juga Pak, belum lama juga. 3 bulan. Belum lama juga saya ada dihubungi oleh salah seorang anak muda dari Bogor. Dia DM saya di Instagram. Dia mengirimkan foto seorang bapak-bapak juga. Umurnya ya kira-kira 50-60 tahun Pak. Tidurnya di emperan toko Pak, di Bogor. Anak muda ini bilang, kok ini bapak ini mualaf dari Medan juga katanya. Ya dari Medan. Dibuang sama keluarganya. Sekarang tidurnya di emperan toko. Saya tanya, beneran mualaf? Ceritanya begitu, tolong dicek surat-suratnya, saya bilang gitu kan. Ada nggak dia punya surat-surat gitu kan? Jangan cuma orang ngaku mualaf terus kita main tampung aja. Nanti takutnya kita juga disalahin orang. Akhirnya besokannya dicek lagi, ternyata bener Pak, dia mualaf, ada surat-suratnya. Saya kirim utusan untuk menjemput ke Bogor. Jadi ketika jemput janjian dulu sama anak muda yang hubungin saya gitu. Janjian cari di emper toko, ketemu. Alhamdulillah kita bawa ya sekarang ya di rumah Pak Sidik namanya. Sekarang masuk ke rumah Quran kita juga. Ya jadi fungsi rumah Quran kita selain daripada mencetak hafiz-hafiz Quran, juga kita untuk menampung mualaf-mualaf yang mungkin kurang beruntung Pak gitu. Lokasinya di Cibinong, Bogor Pak. Gitu. Mau pindah ya katanya? Sawangan. Ada yang mau mewakafkan rumah 2 lantai Pak buat kita. Jadi kita mau pakai untuk santri-santri kita di Sawangan. Gitu Pak. Ya alhamdulillah, siapa tahu nanti kalau ada event di MRBJ kita bisa melibatkan adik-adik kita dari rumah Quran. Ya. Mungkin ada lagi Pak yang dari MRBJ mau disampaikan? Iya, bagus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kondoni dan teman-teman semua santri-santri. Ini adalah MRBJ Masjid Raya Bintaro Jaya, menjadi juga
rumahnya Allah, jadi artinya setiap saat kapanpun silahkan mampir di tempat ini gitu. Kalau ada persoalan, ada masalah, tinggal kita bicara aja. Lalu kita juga punya program mengenai SPP untuk anak-anak asuh. Jadi mungkin ada adik-adik yang kepingin sekolah lagi atau apa, sebenarnya belum ada biaya, kita akan bisa menyediakan itu gitu. Nanti tinggal bagaimana teknisnya, nanti Mas Pak Irwan ini yang bagian sosial distribusi, beliau bisa mengakomodir ini. Jadi intinya nggak ada masalah gitu yang tidak bisa diselesaikan di masjid ini gitu. Jadi kita mencoba berusaha untuk itu. Kebetulan kita juga ada lembaga misakat juga yang melakukan bantuan-bantuan ke beberapa tempat gitu. Jadi sekali lagi mungkin butuh Al-Quran, butuh tempat apa segala macam, mungkin prasarana, sumber air bersih, tempat wudhu dan lain-lain. Itu udah biasa kita lakukan untuk program-program seperti itu. Jadi intinya Masjid Raya Bintaro Jaya sangat terbuka buat teman-teman semua, punya teman atau apa mampir kesesat atau apapun silakan. Karena pernah kejadian juga suatu saat seorang akhwat dia ada persoalan di rumahnya, jam 2 pagi dia harus pergi dari rumah itu. Dia nggak kemana-mana, dia pikir hanya tempat yang paling aman adalah di masjid. Jadi sampai masjid kita waktu sholat subuh datang baru tahu ada ini ada orangnya. Jadi kita membuat tempat ini senyaman mungkin buat siapapun gitu. Jadi juga nanti kita punya program open day buat teman-teman yang non muslim, silahkan mau tanya jawab segala macam bisa datang ke MRBJ. Saya kira ini satu pendekatan yang agak beda daripada sebelumnya. Kita dulu dengan bangganya pasang satu plang dilarang masuk selain berhijab gitu. Itu sekarang udah hilang. Jadi karena kebetulan pendeta yang gereja di sana setiap hari Ahad ngopinya di bawah. Itu. Jadi terbuka dan jemaatnya kalau mau belanja ke bawah juga silahkan datang dengan bajunya yang you can see segala macam. Masih ada. Tapi intinya kita cuma beritikat baik suatu saat mereka dapat hidayah gitu ya. Karena banyak juga orang yang dapat hidayah susahnya setengah mati yang saya dengar cerita-ceritanya, tapi kita juga bikin satu situasi bahwa Islam itu juga mudah gitu. Dan Islam itu terbuka buat siapapun. Ini saya kira approach atau pendekatan yang agak berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi intinya kita juga banyak belajar dari Kodondi, dari pengalaman-pengalamannya, dari video-videonya luar biasa. Menurut saya satu pendekatan yang sangat baik gitu ya. Kemarin ada yang baru zakat orang bule segala macam, terus kita tanya segala macam, berminat nggak untuk ikut satu kajian, berminat juga mereka. Jadi di sini udah agak heterogen gitu, yang bayar zakatnya orang bule itu ya. Alhamdulillah. Saya kira itu aja. Jadi sekali lagi MSBJ sebagai tempat rumahnya Allah bagi kita semua, silakan singgah atau apapun datang, dan di sini ada tempat kalau memang mau bermalam pun juga sudah ada tempatnya ya. Nanti bagaimana caranya kita akan lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya juga senang sekali bisa berkolaborasi dengan MRBJ. Jadi sekarang seolah-olah kita jadi kayak punya tempat ini Pak. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Nah sekarang mungkin tiba saatnya kita akan masuk ke dalam acara utama, yaitu penyerahan zakat kepada para mualaf yang sudah kita undang pada hari ini. Sebenarnya nggak enak juga karena kita nggak undang semua ya, tapi karena tahapan yang harus kita lalui, jadi sekarang kita undang beberapa orang dulu. Ya insya Allah nanti kita akan bertemu yang lain juga.